Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan panitia pembangunan Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Bidiliyah maupun jamaah dari tempat-tempat di sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehadiran kita pada kesempatan hari ini, menjadikan semua urusan dunia kita menjadi mudah karena kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah 264. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhiffayn fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Fayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha ihsarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti di situ ada perintahnya Allah yang menegaskan kepada kita bahwa kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu ini harus dilaksanakan oleh orang yang sudah beriman, karena dia sifatnya khusus. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita sebagai orang mukmin satu demi satu harus kita laksanakan semua apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa perintahnya Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau membatalkan sedekahmu. Jangan sedekah dibatalkan dengan apa? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekah itu untuk menunjukkan kepada orang lain. Jadi ini adalah tantangan pertama dalam bersedekah. Tidak jarang di dalam bersedekah orang yang bersedekah itu nanti nyebut-nyebut, baik kepada pribadi yang disedekahi maupun kepada umum. Jadi menyebut-nyebut sedekah ini bisa membatalkan sedekah kita. Kenapa alasannya bisa membatalkan seperti itu? Karena kalau kita menyebut-nyebut sedekah kita, berarti tujuan dari sedekah kita itu motifnya adalah untuk menunjukkan eksistensi kita. Kita pengen show up, kita pengen dilihat oleh orang, kita pengen dilihat kebaikan-kebaikannya. Padahal justru ketika kita punya keinginan seperti itu, kebaikan yang kita laksanakan ini menjadi terhapus dia. Menjadi terhapus. Kenapa terhapus? Yang dulunya semata-mata karena Allah menjadi berubah. Yang dulunya betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi berubah. Maka pada ayat yang lain nanti dikatakan summa yutbi'unahu manna wala adha. Kalimat yang lain nanti dalam Al-Quran dikatakan summa. Summa ini adalah peristiwa yang jauh. Tapi kalau Al-Quran menggunakan wa yutbi'unahu manna wala adha. Kalau Al-Quran menggunakan wa berarti peristiwanya itu dekat. Hari ini kita berinfak, nggak lama setelah ini lalu kita menunjukkan infak kita itu kepada orang lain, menyebut-nyebut infak kita itu. Nah ini kalau menggunakan wa. Tapi kalau menggunakan summa itu bisa panjang. Sama dengan kalau kita menolong seseorang, membantu dia beasiswa, nanti setelah anak itu jadi, nanti kita datang kepada dia. Dulu kamu itu kalau saya nggak bantu, nggak akan bisa sukses. Jadi dia menyebut yang seperti itu bisa menghilangkan pahala sedekah kita. Karena sedekah itu artinya sodaqah. Sedekah itu orang yang melaksanakannya itu percaya bahwa yang dilakukan ini nanti akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang tersimpan di sisi Allah ini nanti diutak-utik lagi dengan menyebut-nyebut sedekahnya itu, dia menjadi hilang pahalanya. Yang kedua wal adha, yaitu dengan menyakiti orang yang disedekahi. Ini banyak. Kita udah sedekah kepada seseorang, lalu karena kita punya masalah, kita ungkit itu dengan menyakiti kepada orang yang kita sedekahi. Ini juga bisa hilang. Maka orang mukmin jangan seperti itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dua model ini sama dengan orang yang apabila dia berinfak. Jadi sedekah sama infak itu sama artinya. Bedanya sedikit.
Bedanya kalau infak itu bisa dilakukan kepada siapapun. Tapi kalau sedekah lebih utama kepada orang terdekat kita. Maka kalau kita letakkan di masjid itu infak. Tapi kalau kita beri kepada orang yang terdekat dari kita, keluarga kita, adik kita, ibu kita, di situ sedekah. Maka sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga dekat, lalu kepada orang-orang lain, anak yatim, lalu orang-orang miskin, lalu kepada orang lain. Tapi kalau infak dia umum, dia diberi kepada siapapun boleh. Ada orang yang lebih kaya dari kita memberi sesuatu, itu infak. Ada orang yang dia tukang minum minuman keras, lalu kita berinfak kepada dia supaya dia berhenti. Ada orang yang berbuat buruk, ada ahli zina, tapi kita bantu dia. Tujuannya bukan untuk supaya dia terusin zina, tidak, supaya dia berhenti dari perbuatan zina dengan kita bantu itu. Karena jangan-jangan selama ini dia melakukan perbuatan zina itu karena memang motifnya ekonomi. Maka dengan kita bantu dia berhenti. Nah, ini infak. Jadi infak itu boleh kepada siapapun. Maka di sini digambarkan seperti orang yang berinfak ria'an nas, pengen dilihat oleh manusia, pengen ditunjuk-tunjukkan, pengen riak. Jadi infaknya itu ingin betul-betul diketahui oleh orang lain, supaya orang lain tahu siapa dia, supaya orang lain tahu bahwa dia itu orang yang dermawan. Kalau ada apa-apa dia selalu berinfak. Nah, di sini. Nah, orang yang infak motifnya karena pengen diketahui siapa dirinya, pengen riak, pengen menunjukkan kepada manusia, itu pahalanya tidak ada. Kenapa pahalanya tidak ada? Karena dia sudah dapat nanti di dunia. Di dunia apa yang dia dapat? Dia menjadi terkenal. Dia menjadi dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang dermawan. Padahal dalam sedekah dan juga dalam infak kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa infak itu harus dilakukan kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi, supaya ngukur kita bahwa kalau kita infak terang-terangan itu kita langsung tidak muncul keegoan kita. Infak itu dan sedekah itu dilakukan bukan karena kita longgar, tapi dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit kita berinfak. Cuman berbeda saja jumlahnya. Kalau dalam keadaan longgar kita infak dengan banyak, dalam keadaan yang sempit kita juga berinfak, tapi sedikit sesuai dengan keadaan kita. Kenapa infak ini seperti itu? Nah, ini tadi, supaya kita menjauhkan diri kalau sudah berinfak nyakitin orang lain, supaya kita menjauhkan diri dari riya, supaya kita menjauhkan diri dari nyebut-nyebut. Karena biasanya orang yang baru belajar infak sering nyebut, tapi orang yang sudah setiap saat dia infak dia udah gak nyebut lagi apa yang dilakukan. Dia sudah berpikir apa hari ini, apa besoknya lagi, apa yang bisa lakukan saya untuk kemanfaatan orang lain ke depan. Bukan lagi dia melihat yang sudah, tapi yang dilakukan adalah yang akan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang berinfak tidak karena Allah, tidak karena hari akhir. Apa ada? Ada. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dia berinfak. Apakah sampai kepada Allah? Tidak sampai. Karena tidak tertuju kepada Allah. Sama dengan kalau kita kirim barang. Ibu dapat barang atau bapak ibu kirim barang ke Bukit Widelia nomor 21 gitu. Maksudnya bukan di situ. Ke Bukit Widelia G5 bukan nomor 21 maksudnya, tapi nomor 12. Kira-kira nyampe ke nomor 12 apa tidak? Tidak. Yang tertulis itulah yang sampai. Demikian juga dengan orang yang melaksanakan perbuatan itu bukan karena Allah. Maka seringkali nanti ada orang yang berdebat.
Bisa jadi dia lebih ikhlas daripada orang yang karena Allah. Ikhlas itu bukan berarti dia tanpa pamrih, tapi ikhlas itu artinya tertujunya hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Ketika kita melaksanakan infak, ketika kita melaksanakan sedekah, betul-betul ya Allah, ini saya lakukan karena Engkau. Maka di situ dia ikhlas. Bagaimana kalau keikhlasannya itu didorong oleh hal-hal yang ada di sekitarnya? Oh, semuanya udah pada gini, boleh apa tidak di situ? Dalam hati dia terasa masih tidak enak. Aduh, nanti kalau saya nggak infak nggak enak. Karena dorongan yang ada di sekitarnya itu membuat dia harus melakukannya. Sejauh dia nanti mengatakan, ya Allah, ada dorongan begini-begini dalam hati kita, ya Allah, ini saya lakukan karena Engkau, bukan karena siapa-siapa. Maka sholat kita itu lillahi ta'ala, usollinya habis itu lillahi ta'ala. Kalau kita puasa lillahi ta'ala. Begitu juga kalau kita berinfak, bisa bermacam-macam ini sebab sebelumnya. Semula tidak ada niatan untuk infak, tapi karena ada adakan dari sekitar kita, lalu kita berinfak. Lalu dalam hati kita muncul macam-macam. Disitulah kita ingin menegaskan, ya Allah, ini saya betul-betul lakukan karena Engkau, lillahi ta'ala. Cuman beda saja. Yang ini dilakukan atas nama Allah karena atas inisiatif sendiri, yang ini atas dorongan orang lain. Nah, maka orang yang berinfak juga tidak karena Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak akan nyampe kepada Allah. Nyampainya kemana? Nyampainya hanya kepada orang yang diinfaki tadi. Oleh sebab itu Imam Al-Marawi mengatakan, orang yang berinfak tidak karena Allah, tidak diikhlaskan karena Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, dia kehilangan dua hal. Dia hilang hartanya di dunia karena harta itu dikasihkan kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak mendapati apa-apa nanti di sisi Allah. Tapi kalau orang itu orang beriman seperti kita berinfak, Allah mengatakan nanti akan terganti. Yang kita berikan di jalan Allah itu di dunia akan diganti oleh Allah, tidak selalu dalam bentuk harta. Kita menjadi lebih tenang, kita menjadi dapat ilmu, kita menjadi lebih sehat, kita dilindungi oleh Allah dari berbagai hal, termasuk kerugian, termasuk penyakit. Itu semua bisa dari infak kita. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak merubah bahwa infak kita yang kita laksanakan hari ini, kemarin minggu yang lalu kita katakan di dalam surah Al-Baqarah 261 ini, dia akan berkembang. Kita infak sekarang satu, dari satu ini nanti ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cabangnya menjadi 7. Dari 7 ini masing-masing cabang itu nanti berbuah 100. Sehingga minimal kalau orang berinfak itu 700 ditingkatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti dalam ayat yang lain bisa lebih dari itu, bahkan bisa tidak terbatas. Maka bagi orang yang beriman, apapun yang ada di sekitar kita, sebab yang menjadikan kita berinfak, yang paling penting yang terakhirnya. Ketika kita berinfak itu, ya Allah, ini saya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah orang harus memperbaharui niatnya, supaya niatnya itu betul-betul karena Allah. Famathalu, perumpamaan orang yang berinfak tidak karena Allah, orang yang berinfak karena ingin menunjukkan jati dirinya, riya. Orang yang berinfak karena menyakiti orang lain dan menyebut-nyebut apa yang sudah dilaksanakan itu, kamatsali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang seperti itu seperti batu yang licin, batu besar yang licin, yang di atasnya ada debu. Jadi amalan dia itu debunya itu diletakkan di atas infak, kalimat infak atau kalimat sedekah. Fa asabaha wabilun, lalu batu yang licin itu ditimpa hujan yang lebat. Fa asabaha wabilun, ditimpa hujan yang lebat. Kira-kira nanti debunya yang di atasnya tadi masih tersisa apa tidak? Tidak.
Fasobaha wabilun fatarakahu soldah, maka tinggallah batu licin itu yang ada karena debu tadi sudah hilang bersama datangnya hujan yang sangat lebat. Begitulah orang yang melakukan infak tidak karena Allah. Dia tidak akan sampai kepada tujuan kepada Allah. Dia hanya kelihatan di dunianya berinfak. Dia hanya kelihatan di dunianya berbuat baik. Tetapi perbuatan baiknya itu tidak tertuju kepada Allah, maka dia hilang. Nah, di sini la yaqdiruna ala syai', mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mimma kasabu, dari apa yang telah diusahakannya, dari apa yang telah dilakukannya. Karena hatinya tadi tidak nyambung kepada Allah. Dia infak tapi tidak tertujunya kepada Allah. Nah, di sini tertujunya hanya untuk dunia sehingga dia hilang. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir, kepada orang yang ingkar kepada Allah. Apa artinya di sini? Model infak bukan karena Allah. Model infak dia nanti menyakiti orang yang diinfaki. Model orang yang bersedekah tetapi menyebut-nyebut itu adalah modelnya orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak mau nyebut-nyebut kebaikannya. Nah, ini harus sama-sama kita perhatikan supaya yang kita lakukan itu tidak hilang pahalanya. Kemudian sebaliknya, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang berinfak ibtigha'a, semata-mata untuk mencari ridho Allah, ibtigha'a mardatillah. Ya Allah, saya laksanakan ini tuh semata-mata karena Allah. Apakah boleh ketika kita infak karena Allah itu kita punya maksud tertentu yang sifatnya baik? Boleh. Ada saudara kita yang sedang sakit, ya Allah, semoga dengan saya infak ini dia diangkat penyakitnya. Boleh. Ya Allah, ini banyak sekali sekarang ini kita dalam keadaan yang naik lagi ini COVID-nya. Ya Allah, saya berinfak, semoga infak ini menjauhkan kita dari penyakit, dari virus. Boleh. Semua niat yang baik yang sejalan kepada Allah Subhanahu wa taala boleh. Sama kalau kita datang ke resepsi, lalu dalam resepsi itu kita kan becek ya bahasanya. Apa becek itu ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kita meletakkan uang. Kita karena Allah meletakkan uangnya itu. Tapi harus kita tulis. Kenapa harus kita tulis? Bukan karena pengen kita dibalas oleh orang itu, tetapi supaya orang itu tahu bahwa kita juga hadir di situ. Karena kalau tanpa itu bisa jadi dia lupa karena banyaknya orang yang ada di situ. Apakah boleh? Boleh. Karena dia sejalan. Jadi niatnya bukan karena pengen dibalas. Nih, saya sekarang becek kepada orang itu 1 juta. Nanti begitu saya punya acara supaya dia membalas kita lebih dari itu. Jangan yang seperti itu. Tapi kita letakkan betul-betul karena Allah. Ya Allah, saya lakukan karena Allah. Nah, itu boleh. Kenapa dibolehkan? Karena begitu banyak orang yang melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak ada namanya, nggak ketahuan gitu. Ini siapa? Ini ada amplop, ada isinya, tapi nggak ada namanya. Karena juga ada amplop, tapi yang nggak ada isinya di situ. Yang bermacam-macam. Nah, itu boleh. Maka di sini dikatakan ibtigha'a mardatillah. Dia mengharapkan ridhonya Allah. Orang yang mengharap ridhonya Allah itu lebih tinggi tingkatannya. Kenapa lebih tinggi? Karena dia berpandangan saya melaksanakan sesuatu karena ridhonya Allah. Allah sudah tahu kebutuhan saya, tanpa saya harus nyebut Allah akan memenuhi. Jadi kalau orang melakukan segala sesuatu itu ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah, dilakukan karena dia ingin mendapatkan ridhonya dari Allah. Sebenarnya apapun yang dia butuhkan nanti Allah yang memenuhi. Karena Allah lebih tahu butuhnya dia
dibanding dengan dia sendiri terhadap dirinya. Maka orang yang berinfak itu seringkali nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam kebaikannya. Wa tasbitan min anfusihim, dan infak itu dilakukan oleh orang itu wa tasbitan, memperteguh jiwanya. Apa maksudnya memperteguh jiwanya di sini? Kita berinfak itu kita syukur kepada Allah, ya Allah saya infak segini, ini sebenarnya masih nggak ada apa-apanya dengan yang saya dapat. Karena infak itu saya keluarkan hanya sebagian kecil saja. Kita dapat ini sekarang keuntungan, jika kita dapat keuntungan katakanlah di situ 5 juta. Yang kita infakkan apakah yang 5 juta seluruhnya? Tidak. Yang kita infakkan itu mimma, sebagian itu bisa sebagian kecil, bisa sepertiganya, bisa separuhnya, bisa bahkan 90%-nya. Jadi kadang dalam infak itu, dalam uang yang dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita harus atur, memang harus dilatih jiwa kita. Ini yang disebut dengan tasbitan, melatih jiwa. Karena dengan latihan jiwa itu nanti kita akan sampai dengan petunjuknya Rasul. Apa petunjuknya Rasul itu? Berinfaklah minimal nanti sepertiga dari yang kita miliki. Kalau para sahabat bisa lebih dari itu, berinfak itu separuh dari yang dia miliki. Bahkan ada di antara para sahabat itu berinfak seluruhnya. Nanti Rasul ada yang diterima oleh Rasul, ada yang tidak. Kenapa giliran Abu Bakar yang berinfak seluruhnya diterima? Karena Rasul tahu Abu Bakar ini kalau sudah lolos begitu, semua diinfakkan, tidak akan rezekinya itu habis. Karena Allah juga akan bersikap los kepada dia. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam, yang bergaya, mau berinfak seluruh hartanya, Rasul nggak mau. Kenapa? Kamu masih punya kebutuhan terhadap keluargamu, kamu masih punya kebutuhan kepada ibu bapakmu. Nah di situ. Maka kenapa infak ini watasbitan harus kita latih. Kita mulai dari yang kecil-kecil, naik. Orang yang bisa berinfak besar itu karena sudah biasa infak yang tengah-tengah. Orang yang sudah biasa infak tengah-tengah itu sudah biasa infak yang kecil-kecil. Kalau sekali-kali saja kita berinfak, bahayanya nanti kita omong-omongin, nanti kita nyebut-nyebut. Nah di situ bahayanya. Kenapa tadi infak itu memang harus sedikit-sedikit dulu, naik. Kalau perlu nanti bisa 1 kali gaji, kalau perlu nanti kita bisa lebihkan. Oh ternyata kita bisa, dan terus naik. Sehingga semakin bertambah umur kita, bertambah juga spiritualitas kita dalam infak, dalam sedekah, dalam sholat. Jadi ngikutin semuanya dengan kedalaman ilmu kita. Maka pada ayat ini watasbitan li anfusihim, orang yang berinfak seperti itu karena Allah dan juga mendidik dirinya. Karena harta yang kita miliki itu harus kita tundukkan. Itu yang dalam bahasa ulama kita dalam kajian yang hari Jumat itu fikih ibadah disebut dengan zuhud. Zuhud itu mampu menundukkan harta. Harta itu bukan untuk kita semuanya, tapi sebagian dari harta itu untuk kita letakkan di jalan Allah. Karena itu akan mensucikan harta yang kita miliki seluruhnya. Karena harta itu akan menyucikan jiwa kita. Sebagai orang yang pelaku dalam niaga itu, kalau kita biasa berinfak, kita disucikan oleh Allah. Nanti lama kalau ada perniagaan yang haram, kita mengatakan enggak, saya sudah nggak mau yang haram lagi. Saya mau semuanya sekarang yang halal. Karena dengan saya yang halal ini jauh lebih diberkahi oleh Allah. Segala-galanya menjadi lebih mudah dibandingkan kalau kita campur yang halal dengan yang haram. Maka di sini kalimat Allah watasbitan min anfusihim. Orang yang berinfak seperti itu, kamatsali jannatin. Yang dimiliki itu seperti kebun yang subur.
Dia seperti kebun yang subur, birokwatin, yang berada di tempat yang tinggi. Dia lebih tinggi dari tempatnya, di daratan yang lebih tinggi. Asobaha wabilun, yang apabila kebun itu disiram hujan, turun di atasnya hujan, fa'atat ukulaha difain, maka pohon-pohon yang ada di kebun itu akan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat dari biasanya. Kenapa? Kelipatan yang pertama ngikutin sunnatullah. Oh, kalau dia pohonnya segitu, kelipatannya segitu. Yang kedua, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, karena dia itu orangnya kepada Allah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan itu sekali lipatnya dari Allah. Maka 2 kali lipat dia. Ini hebatnya kalau orang itu ibtigha amardatillah. Kalau yang dilakukan kepada Allah itu betul-betul ikhlas, Allah akan ke kita itu jauh lebih hebat. Fa illam yusibha wabilun, apabila hujan itu tidak turun di atas kebun yang bagus tadi, yang letaknya di dataran yang tinggi tadi, fatal, sudah cukup dengan embun yang ada pada setiap malam, itu sudah cukup. Coba, apa ini artinya? Orang yang biasa berinfak kepada Allah, ketika dia tidak dikaruniai, tidak ngerasa ya Allah tidak dimudahkan tahun ini oleh Allah, tidak dikaruniai banyak Allah, dia cukup dengan itu, cukup. Ya Allah, saya sudah cukup begini, saya sudah cukup, saya masih bisa. Kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang lebih banyak lagi, dia akan lebih banyak lagi nanti kepada Allah di situ. Jadi orang yang beriman itu luar biasa dia. Dengan apa yang diberi oleh Allah, hal yang minimal, dia mengatakan dia cukup. Maka kebun tadi, walaupun tidak ada hujan sepanjang tahun, itu masih cukup, buahnya itu masih cukup. Kalau ada hujan, lebih hebat lagi dia. Kalau ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih hebat lagi, 2 kali dia kebaikannya. Begitulah orang yang beriman. Kalau dia dalam keadaan yang biasa-biasa, dia ada keadaan yang minimal aja, dia mengatakan ya Allah alhamdulillah, kita masih alhamdulillah. Senantiasa dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika dia diberikan keadaan seperti itu, Allah sedang mendidik dirinya. Apakah dalam keadaan seperti itu dia masih bisa infak kepada Allah, masih dia bisa baik kepada Allah? Kalau masih dia bisa baik kepada Allah, ya orang ini berarti sudah teruji. Saya kasih banyak pun dia akan ngasih banyak nanti. Berbeda dengan orang yang pelit. Dia menginfakkannya kalau lagi banyak, kalau lagi sedikit, nah dia nggak ngapa-ngapain. Artinya nyalain semuanya disalahin. Ini bedanya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu semuanya itu Allah mengetahui. Yang ini nanti keluar segini, yang ini keluar segini, yang ini nanti bertahap dia, Allah mengetahui. Maka kalau orang itu ahli di dalam perdagangan, dia tahu mana yang sewaktu-waktu nih, yang besar, mana yang dia periodik, dia mana yang terus mengalir tapi dia yang biasa. Nah dia tahu di situ. Begitulah dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayawaddu ahadukum, adakah salah seorang di antara kalian, ayawaddu, pengen, antakuna lahu jannatun, pengen memiliki pohon kurma, min nakhilin wa a'nab, baik pohon kurma maupun anggur, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini diberikan gambaran oleh Allah. Hampir semua orang itu senang kalau dia punya kebunnya itu banyak sekali di situ, tanaman-tanaman yang bisa berbuah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gambaran ini adalah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada orang Arab.
di negeri yang tandus, ketika ada seperti itu, ada oase yang seperti itu, kira-kira bagaimana? Semua orang mau. Lalu setelah itu, lahu fiha min kulli samarat. Itu di kebun itu buahnya nggak pernah berhenti setiap tahun. Yang satu sudah ini, yang satu muncul, yang satu baru mau habis, yang satu ada lagi, yang satu ada terus. Karena di situ digambarkan oleh Allah ada nakhl dan juga a'nab. Ada pohon kurma, ada pohon anggur. Berarti di situ pohonnya itu bermacam-macam. Dan di kebun itu setiap tahun tidak pernah berhenti dia berbuah. Siapa yang nggak mau? Maka di sini dikatakan, apakah salah seorang di antara kalian pengen memiliki yang seperti itu? Tentu kita pengen. Tapi perhatikan, wa asobahal kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tuanya daripada orang yang memiliki itu, sedangkan dia masih memiliki keturunan yang lemah. Dia masih memiliki anak yang kecil-kecil, sementara dia sudah dalam keadaan tua. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarafat. Lalu kebun yang indah yang senantiasa setiap tahun berbuah itu, pada saatnya nanti dia ditiup angin keras, lalu dia kebakaran. Karena angin itu nanti mengandung api. Apa ini artinya? Ada sesuatu yang berasal dari Allah, yang di luar kuasa dia, di luar akal dia, terjadi sehingga menghancurkan kebun itu, sehingga kebun itu menjadi terbakar. Fahtaraqa iksarun fihi nar fahtaraqa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian memikirkannya. Apa maksud dari ayat yang kedua ini? Maksud dari ayat yang kedua ini, banyak sekali nanti orang-orang yang punya kesejahteraan kehidupan dunia digambarkan dengan kebun yang begitu subur, yang berbuah setiap tahun. Tapi di akhir dari kehidupannya, karena dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak berinfak, dia tidak mau bersedekah dengan yang dimilikinya itu, lalu yang dimiliki itu berbalik dia. Bukan hanya di dunia, ini di dunianya berbalik. Nanti di akhirat itu lebih bahaya lagi. Kenapa lebih bahaya? Karena dari semua yang dimilikinya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita pengen memiliki yang seperti itu, tapi kita tidak mau. Akibatnya itu adalah akibat yang ada di dalam surah 266 ini, ayat 266 ini. Karena ternyata akibatnya itu buruk. Kita pengen akibatnya itu baik. Untuk menjadi akibat yang baik itu, maka salah satu caranya adalah dengan terus berinfak, dengan terus bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kalian semua Allah mengatakan thayyibati ma kasabtum, dari sebagian hasil usahamu yang baik. Jadi yang kita infakkan itu yang terbaik. Jadi kalau kita mau menginfakkan sesuatu, ya Allah, saya infakkan yang terbaik. Kalau kita memberi kepada orang, memberinya itu yang terbaik. Kenapa? Karena Allah selalu memberi kepada kita itu yang terbaik. Tidak pernah Allah memberi yang jelek, tidak pernah. Hanya kita yang salah. Hanya kita yang salah berpikirnya, yang mengatakan Allah itu tidak adil. Allah itu memberi kepada kita yang tidak terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan berinfaklah, berzakatlah dari apa yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil bumi.
Ada yang kita usahakan, ada yang hasil bumi. Itu berbeda. Yang hasil bumi itu betul-betul mengharapnya kepada Allah itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena nggak bisa diprediksi. Kita punya tanaman mangga di depan rumah kita. Itu berapa itu? Tahun ini berapa? Tahun lalu berapa? Tahun akan datang? Tidak bisa diprediksi. Makanya orang yang punya pohon-pohonan seperti itu harus mendekat lebih kepada Allah kalau dia ingin buahnya itu memberkahi. Maka kepada Allah mendekat itu nggak boleh kita menjauh. Kita harus malah mendekat kepada Allah, karena Allah lah yang mengizinkan nanti mana di antara buah itu yang berhasil dijadikan sebagai rezeki bagi manusia. Sudah kelihatan banyak buahnya, bisa jadi nanti rontok. Di situ kita perlu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang terjadi di dunia sebab akibat ini itu bisa selesai kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Maka kita harus mendekat. Maka kenapa tadi berdoa itu menjadi penting. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian memilih yang buruk minhu, di antara yang kita miliki itu tungfikun, yang kita berikan kepada orang lain. Kita sudah nggak butuh, kita kasih orang lain. Kalau ada hal yang sudah kita gunakan, yang kita sudah tidak butuh, pengen kita beri kepada orang lain karena dia masih bagus, sertai dengan yang baru. Beli sesuatu yang baru, nanti serahkan. Ini ada yang ini yang sudah kita pakai, ini yang baru. Sehingga yang kita kasih itu bukan yang bekas kita. Mau nggak kita diberi oleh Allah yang bekas semuanya? Kita sendiri tidak mau diberi oleh Allah yang bekas. Kenapa? Giliran kita memberi yang bekas. Maka tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum bisa menginfakkan apa yang dia cintai. Jadi keimanan itu diukur dengan kecintaan kita. Kalau kita cinta kepada harta kita itu belum bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah, berarti belum seberapa cinta kita. Tapi kalau harta yang kita cintai itu kita gunakan di jalan Allah, nah di situ bukti cinta kita kepada Allah, bahwa yang kita cintai itu yang utama adalah Allah. Walastum biakhiri, sedangkan yang kita berikan kepada orang lain itu, kalau itu diberikan kepada kita nggak mau ngambil. Kita nggak mau barang bekas, tapi yang selalu kita beri kepada orang lain selalu yang bekas-bekas. Ini tidak. Ini akhlaknya tidak begitu. Harusnya yang kita beri itu yang terbaik. Makanya tadi kalau ingin memberi yang bekas, belikan sesuatu yang baru, sehingga ada yang mendampingi daripada yang bekas itu. Supaya apa? Supaya yang bekas yang masih baik itu nanti bisa digunakan, tapi ada yang baru. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid, bahwa Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, maha kaya. Engkau berikan yang terbaik yang engkau miliki, balasannya itu yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah. Ada dua kalimat di sini, ghaniyyun hamid. Orang itu kalau sudah punya dua sifat ini istimewa. Orang kalau cuma kaya doang biasa. Tapi kalau dia kaya, dia terpuji, nah ini yang luar biasa. Orang itu kalau terpuji biasa. Tapi kalau orang yang terpuji ini memiliki latar belakang sebagai orang yang kaya, itu yang luar biasa. Maka orang-orang yang bisa menginfakkan harta yang terbaiknya itu adalah orang yang kaya, orang yang terpuji. Kenapa dia disebut kaya? Dia bisa menundukkan harta dia itu untuk di jalan Allah. Ini yang disebut dengan ghaniyun hamid. Belum orang yang kaya kalau dia belum berinfak yang banyak dari yang dia cintai, dari harta yang dia cintai. Belum. Kelihatan oleh kita kaya, tapi kayanya kaya dunia. Bukan kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kaya di dunia tapi juga kaya di mata Allah. Ini yang sulit.
Banyak orang yang kelihatan kaya, tapi dia aslinya miskin dalam infak, dalam sedekah. Buktinya apa? Buktinya semua orang berinfak, semua orang bersedekah, dia nggak ikut di situ. Padahal yang diperlukan itu juga adalah kebaikan bagi lingkungannya. Buat apa dia berinfak jauh-jauh? Sementara di lingkungan dia itu membutuhkan. Nah, di situ. Oh, saya berinfaknya tidak di sini, saya infaknya di Mekah. Buat apa? Nah, di situ. Nah, maka di sini Allahu ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini bahaya. Setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Jangan kau keluarkan. Kalau kau keluarkan, kau nggak cukup nanti. Kalau kau keluarkan, kau masih punya kebutuhan keluarga. Kalau kau keluarkan, kamu sudah dalam keadaan seperti ini, masa kamu harus berinfak? Nah, itu setan. Padahal infak yang sedikit yang kita keluarkan ketika kita dalam keadaan kesulitan, justru disitulah yang membuka. Disitulah yang membuka jalan-jalan kita untuk mendapatkan nanti yang lebih istimewa lagi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita lagi diuji oleh Allah. Apakah dalam keadaan sempit kita tidak berinfak? Kalau tidak berinfak berarti kita nggak lulus kita. Bagaimana mau diberi yang banyak? Nanti akan jatuh lagi. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berinfak, orang ini dikasih kepercayaan yang besar juga bisa. Nah, di situ. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya akan seperti itu. Maka di sini yang nakut-nakutin kita itu apa? Kan kita mengatakan itu dari hitungan kita, dari pikiran kita, itu aslinya setan. Kalau engkau keluarkan karena Allah, yang sedikit itu yang engkau miliki, justru dia akan membuka. Justru dia akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Justru dia akan membuka rezeki-rezeki yang lain. Engkau lupa bahwa ketika engkau berinfak itu malaikat mendoakanmu. Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya Allah, orang yang berinfak ini kasih penggantian. Kalau perlu langsung. Sebelum harta kita itu diterima oleh orang yang kita infakin, sudah diterima di sisi Allah. Coba. Lalu kita mengatakan, ya Allah, saya berinfak ini semoga begini. Kemudian malaikat mengatakan amin, kabul. Jadi mudah semuanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mudah bagi kita. Maka di sini setan itu yang nakut-nakutin kita. Wa ya'murukum bil fahsya, dialah yang mengajak kita kepada kekejian. Dia yang ngajak kita. Nanti kalau udah punya harta begini, kita begini, macam-macam nih keinginannya. Tapi keinginan itu di luar daripada ketaatan kita kepada Allah. Oh, kalau udah punya ini, nah kita jalan-jalan ke sana, kita ini ke sini, kita ini ke sini. Nah, dia lupa. Dia lupa dulu ketika dalam keadaan yang sulit dia mendekat kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan yang longgar dia justru menjauh Allah. Nah, di sini. Kalau dalam keadaan yang longgar itu kita terus mendekat Allah, boleh kita menikmati, boleh. Tapi kita tetap mendekat kepada Allah. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah percaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan ampunan terhadap semua yang kita lakukan. Engkau infak, engkau diampuni. Engkau jalan-jalan kemana ada tujuan karena Allah. Engkau ada apa-apa di sana karena Allah. Engkau ada apa karena Allah, sehingga berkah semuanya. Wa fadla, dan Allah akan terus nambah. Engkau berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 ribu, Allah akan membalasnya bermiliar-miliar. Allah pasti akan memberinya itu lebih dari yang kita keluarkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha wasi', maha luas. Keluasan daripada rezekinya Allah itu tidak terbatas, sementara keluasan kita itu terbatas. Maka kenapa kita tidak mendekat kepada Allah? Nah, di sini. Alim, Allah maha mengetahui. Allah itu yang paling mengetahui kita. Maka bagaimana sikap kita? Allah itu mengetahuinya. Oleh sebab itu Allah selalu memberi sesuai dengan kapasitas kita. Yu'til hikmata may yasha.
Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Orang yang tahu hikmah itu yang mana? Orang yang tahu hikmah adalah yang tahu bahwa ketika dia infak itu akan kembali kepada dia. Kembalinya itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Sesuatu yang terjadi pada tidak saat sekarang. Hari ini kita infak, oh ternyata hikmahnya nanti, oh ternyata di situ kita tahu nanti setelah berjalan waktunya. Pada saat kita melaksanakan itu kita tidak tahu. Hikmah itu kelihatan kejadiannya setelah lewat. Maka di sini dikatakan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan ilmu hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu kebijaksanaan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah ilmu hikmah, maka dia diberikan sesuatu yang banyak oleh Allah karena dia mengetahui hakikat sesuatu. Orang-orang yang berinfak, yang kemudian pengen langsung dapat balasan dari Allah, dia tidak tahu ilmu hikmah. Dia ilmunya ilmu ekonomi dia. Kalau kita ini kepada orang, nanti orang itu akan balas kepada kita. Itu ilmu ekonomi. Itu. Ada ilmu hikmah yang hitungannya itu di luar batas ilmu ekonomi. Maka ilmu hikmah itu orang yang menebar kebaikan itu akan muncul dari kebaikannya itu yang nanti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah memunculkan kebaikan, itu berlipatnya itu sudah luar biasa. Maka di sini dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Percayalah kepada Allah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalas baik. Percayalah kepada Allah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kebaikan kita. Kalau itu kita percaya, kita laksanakan terus, udah berkah kehidupan kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran akan ilmu hikmah itu kecuali orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu apa? Ibu lihat di dalam, Bapak lihat di dalam terjemahannya. Ulul albab itu di situ diartikan orang-orang yang memiliki akal sehat. Bukan itu aslinya. Itu hanya mendekatkan dari makna yang sesungguhnya. Ulul albab itu orang yang bisa membedakan mana yang hakikat, mana yang syariat. Orang yang bisa membedakan mana yang kulit, mana yang inti. Orang yang hanya tahu yang kulitnya, tidak tahu yang intinya, itu bukan ulul albab. Maka ulul albab itu orangnya tahu hakikat. Oh, kalau kita begini, hakikatnya akan begini. Kalau ini begini, percaya kepada Allah. Karena dengan percaya kepada Allah, semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan itu kepada kita semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini menekankan kepada kita pentingnya kita untuk berinfak, bersedekah. Karena berinfak bersedekah itu untuk menunjukkan keyakinan kita, sedekah. Untuk menunjukkan keimanan kita bahwa kalau kita orang beriman, kita akan berinfak, kita akan bersedekah, kita akan berzakat. Dan yang menarik adalah bahwa semua yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan berbalas. Semua yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan dikembalikan oleh Allah. Baik yang ada dikembalikan di dunia maupun dikembalikan di akhirat. Di akhirat jangan dihitung. Sudah pasti yang di akhirat, tinggal di dunianya saja. Maka semakin banyak kita berinfak, semakin banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik bersama-sama kita semuanya ini untuk bisa berinfak dengan teratur. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan baik kita. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa ikram mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karimati subhan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suman. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.